Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif. Saya di sini ingin menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Matematika Diskrip nih. Nah, judul materi tersebut adalah relasi dan fungsi. Langsung aja kita start. Definisi relasi. Nah, dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Nah, ini kepanjangan ya. Jadi kita anggap aja kita tuh dikasih dua himpunan, yaitu himpunan B dan himpunan A. Dari kedua himpunan ini, hubungannya itu apa sih gitu? Mereka ini punya hubungan nggak gitu? Kalau emang punya, ya berarti dapat dikatakan itu adalah relasi. Nah, kalau kalian belum dapat nih gambarannya seperti apa, yuk pemanasan dulu nih kita. Oke, kita akan ngerjain soal nih. Soal nomor satu. Apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Nah, yang tadi saya sudah sebutkan, kita diberi dua himpunan, himpunan B dan himpunan A. Di himpunan B, kita dapat ada pizza, ada omelet, ada cheesecake, ada milkshake. Di himpunan A, kita juga punya keju, tepung, telur, coklat, dan susu. Nah, apa hubungannya gitu? Ini keju, tepung, telur, di sini pizza, omelet itu hubungannya apa? Nah, kalau kita telaah lebih teliti lagi, ternyata himpunan A itu adalah bahan-bahan makanan yang akan kita bisa buat menjadi barang-barang yang ada di sini. Itu barang-barang yang ada di himpunan B. Ada pizza, ada omelet. Nah, ternyata tepung nih. Tepung itu kita bisa buat bikin pizza gitu. Jadi kita bisa tarik garis ke sini ya. Kita bisa tarik garis tepung ke pizza. Apalagi nih, tepung kemana lagi? Ada cheesecake. Wah, ada cheesecake, kita bisa tarik tepung ke cheesecake gitu. Karena cheesecake kan kue keju ya. Kue itu kan udah pasti pakai tepung dan udah pasti kita pakai telur dan cheese, ya keju gitu. Nah, relasinya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa lanjutin lagi aja nih susu. Ya, udah pasti untuk kita bikin milkshake kita butuh susu. Dan kalau emang pengen coklat, ya kita bisa tambahin aja coklat gitu. Nah, oke, dan omelet udah pasti telur. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Hubungan antara dua himpunan gitu. Itu namanya relasi. Nah, yang kedua nih, soal yang kedua, kita diberi dua himpunan lagi, tapi bukan makanan kayak tadi, tapi adalah sebuah daerah nih. Di himpunan B ada Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Bali. Di himpunan A, ada Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Makassar. Nah, apa hubungannya? Nah, di sini mungkin lebih gampang lagi ya teman-teman ya. Sebuah daerah dari sebuah provinsi gitu. Himpunan B ternyata adalah provinsi dan himpunan A adalah sebuah kota gitu ya kan. Sebuah daerah dari provinsi tersebut gitu. Jadi di sini ada Bandung. Bandung itu berada di provinsi mana sih gitu. Ternyata dia ada di Jawa Barat, Semarang ada di Jawa Tengah, Denpasar ada di Bali, Pontianak ada di Kalimantan Barat, Makassar ada di Sulawesi Selatan. Nah, dari sini kita bisa dapat sebuah relasi. Nah, jadi ini teman-teman yang namanya relasi. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor tiga ini nih. Nah, di sini mungkin bentuknya beda ya. Tadi tuh berdasarkan teks gitu. Ada makanan, ada sebuah daerah. Tapi di sini kita diberi sebuah angka. Apa nih teman-teman hubungannya nih? Karena kalau tadi kan kita jelas gitu. Tadi bahan makanan menjadi makanan. Tadi ada kota di provinsi. Nah, tapi kalau angka gini nih. Nah, di sini nih serunya nih teman-teman ya. Kita lihat dulu. Himpunan B diberikan sebuah 4 angka 1, 4, 9, dan 16. Himpunan A ada 4 juga.
Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau kita pikir-pikir lagi nih, dua ini kalau kita lihat di sini, ini kenapa ya bisa jadi empat gitu? Ini juga tiga, di sini ada sembilan, di sini ada 16 dan dia mengacu ke sini gitu. Jadi kayak urutannya ini ngeberi atau memberikan kita sebuah clue gitu. Coba deh kita coba tarik satu kok jadi satu. Ini kita sebenarnya kalau mengerjakan soal kayak gini ya kita perlu yang namanya telah-telah aja gitu. Kita coba cek ini apa sih hubungannya gitu. Kita coba telitiin lagi dan ternyata dari sini harusnya kalian udah bisa ya teman-teman. Kalian udah bisa nih. Ternyata B adalah hasil fungsi kuadrat dari A. Ya kan? Satu kuadrat ya satu. Dua kuadrat ya empat. Tiga kuadrat ya sembilan. Empat kuadrat ya 16. Gitu teman-teman. Seru kan? Kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang namanya sebuah relasi gitu. Kalau kita telah secara bahasa relasi itu ya basically hanya hubungan gitu. Hubungannya apa gitu kan. Oke, kita move on ke cara penyajian relasi gitu. Ternyata relasi itu dapat disajikan dalam berbagai cara nih teman-teman. Nggak cuman yang kayak gini nih. Ini juga salah satu bentuk menyajikan sebuah relasi. Tapi ada bentuk lain gitu. Ya kan? Nah, ini diagram panah. Relasi dari A ke B di atas didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran favorit gitu. Jadi ya bentukannya ya kayak gini gitu. Lanjut kita punya tabel. Di sini sebenarnya gampang aja sih. Kalau tekstual tuh menurut saya sendiri lebih gampang dapet gitu karena di sini misalnya Andi suka matematika. Andi juga suka mata pelajaran kesenian gitu. Jadi Andi punya dua mata pelajaran favorit gitu. Nah, ya udah, kita tinggal tulis aja. Di himpunan A itu nama, kita tulis Andi dan pelajaran favoritnya itu matematika dan kesenian gitu. Di sini juga ada Bayu, dia suka IPA nih. Dia nggak suka yang lain nih. Dia cuma suka IPA nih si Bayu nih. Nah, berarti kita tulis aja di pelajaran favorit IPA dan kita bentukin dia sebagai sebuah tabel. Oke. Nah, yang ketiga ini ada pasangan berurut. Nah, kalau kayak gini tuh ini lumayan menyinggung sebuah titik koordinat ya karena dalam membuat titik koordinat kita membuat sebuah pasangan berurut sebenarnya teman-teman gitu. Kayak yang tadi nih Andi suka dua pelajaran kan, suka matematika dan suka kesenian gitu. Kita bisa lihat di sini ada pemaparan koordinat gitu. Ini lumayan menyinggung gitu, berkesinambungan dengan himpunan pasangan berurut gitu. Nah, gini nih jadinya Andi suka matematika dan suka kesenian gitu. Nah, lanjut ini move on ke materi selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi yang khusus, yaitu di mana setiap anggota himpunan asal dipasangkan dengan tepat satu pasangan pada himpunan kawan. Seperti yang tadi nih teman-teman, di soal nomor 3. B adalah hasil fungsi kuadrat dari A. Nah, seperti yang dimention ini, yaitu di mana setiap anggota himpunan dipasangkan dengan tepat satu pasangan dan hanya satu pasangan. Nah, jadi dia hanya boleh ke sini aja dan dia nggak boleh nih, dia nggak boleh keempat juga nih. Itu nggak boleh. Itu bukan fungsi namanya. Oke? Jadi fungsi itu hanya boleh dia satu dan maksud saya pasangan berurutnya hanya satu aja gitu.
Nah, ilustrasinya seperti ini. Dalam relasi kita pasti ada fungsi gitu. Dan dalam sebuah relasi belum tentu merupakan fungsi. Gitu, ya kan? Semua fungsi merupakan sebuah relasi. Ya, benar gitu. Karena fungsi ada di dalam relasi, ya kan? Nah, di sini kita punya istilah-istilahnya di dalam fungsi tersebut gitu. Ada daerah asal, ada daerah kawan, dan daerah hasil atau range. Nah, ini daerah asal nih teman-teman. Kita sebut sebagai domain. Nah, gampangnya domain itu adalah ya himpunan asal gitu. Kayak yang tadi misalnya pizza barusan itu ada di himpunan B dan tepung ada di himpunan A. Nah, pizza itu dihasilkan dari A, dihasilkan dari tepung. Nah, makanya kita bisa anggap himpunan A di sini adalah daerah asal yang bisa menghasilkan B. Kayak gitu, teman-teman ya. Yang kedua ada kodomain. Kodomain ya hasil gitu. Atau daerah kawan gitu. Kodomain dari fungsi di samping itu ada PQRS gitu. Nah, jadi ya kodomain itu ya himpunan B di sini gitu. Nah, yang ketiga ada range. Range itu adalah ini nih teman-teman, panah ini nih. Jadi panah tersebut harus ada lancipnya itu ke B, bukan sebaliknya gitu. Nah, untuk kita melihat domain dan kodomain itu gampangnya seperti itu teman-teman. Kodomain itu pasti dia ditunjuk oleh tajamnya panah di sini gitu dan domain ya yang memanah gitu, ya kan? Yuk kita coba latih nih teman-teman. Pertanyaan satu, apakah diagram berikut merupakan fungsi? Hmm, kayak gimana nih teman-teman? Pasti fungsi dong, ya kan? Pasti fungsi. Semua anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Gitu. Yang kedua, relasi-relasi di bawah ini merupakan fungsi adalah yang tadi kita bilang nih teman-teman bahwa dia hanya boleh satu. Mana nih? Ya, mana teman-teman? Yang yang A gitu. Di daerah asal dia hanya satu gitu. Jadi nggak boleh dia dua min satu dan dua satu gitu. Nah itu nggak bisa teman-teman. Di sini teman-teman ada sebuah fungsi khusus yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Yaitu merupakan fungsi setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Anggota domain dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda, tidak boleh ada yang memiliki pasangan yang sama. Nah, ini korespondensi satu-satu. Jadi, dia masuk ke fungsi yang tadi saya bilang, itu sebenarnya korespondensi satu-satu gitu, yang hanya boleh memasukkan satu pasangan saja, gitu. Ya, selesai teman-teman. Segitu aja dari saya, penjelasan dari relasi dan fungsi. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya saya terlalu cepat atau kurang bisa menjelaskan dengan baik, gitu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar dan saya hanya mencoba untuk memberikan pemahaman saya dan saya juga ya berlatih gitu untuk gimana caranya memberikan sebuah materi dan pembawaannya gimana gitu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye.